Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmina Janur dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang fikih zakat yang mana poin-poin yang kami akan bahas, yakni yang pertama yaitu adalah definisi zakat, kemudian yang kedua rukun dan syarat zakat, yang ketiga adalah benda yang wajib disakatkan, dan yang keempat adalah macam-macam zakat. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi zakat dan rukun serta syarat zakat. Definisi zakat. Zakat menurut bahasa atau etimologi berarti berkah, bersih dan berkembang. Dinamakan berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh seperti tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muzaki. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya harta tidak berkurang karena sedekah atau zakat, dan sedekah atau zakat tidak diterima dari pengkhianatan atau cara-cara yang tidak menurut syar'i. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dinamakan bersih karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut ada hak-hak orang lain yang menempel padanya. Makna bersih atau tahara ini bisa dilihat di firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah At-Taubah yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang. Kemudian harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat karena zakat ini mensucikan diri dari kotoran dan dosa dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh oleh mereka yang mengeluarkan. Kemudian yang poin kedua adalah rukun dan syarat zakat. Rukun zakat merupakan sebagian dari nisab harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya. Apapun harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat atau disebut dengan amil. Sedangkan syarat zakat terbagi menjadi dua, yaitu syarat harta yang wajib dizakatkan dan syarat wajib zakat. Syarat-syarat harta yang diwajib dizakatkan diantaranya ialah yang pertama, harta itu milik orang yang beragama Islam, kemudian harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang, kemudian yang ketiga adalah harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan, kemudian yang keempat, harta itu telah mencapai nisab, kemudian yang kelima, harta itu adalah surplus atau kelebihan dari kebutuhan primer, kemudian yang keenam adalah pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo yang dapat mengurangi nisab minimal. Kemudian yang ketujuh adalah khusus harta yang berupa emas, perak peternakan, pertambangan, dan perdagangan haruslah telah berusia lebih dari 1 tahun. Kemudian syarat wajib zakat yaitu yang pertama adalah muslim, orang yang beragama Islam, kemudian yang kedua adalah akil atau seorang muslim yang telah dapat menggunakan akalnya dan sehat secara fisik maupun mental. Kemudian yang ketiga adalah balik, seorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat. Dan yang keempat adalah memiliki harta yang telah mencapai nisab. Perhitungan minimal syarat wajib zakat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Poin ketiga dan keempat akan disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu Saudari Maharani. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Saya berasal dari program studi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fikih zakat yang membahas 2 poin. Yang poin pertama itu benda yang wajib disakatkan, kemudian yang kedua itu macam-macam zakat. Baik, poin pertama yaitu benda yang wajib disakatkan. Nah, dikutip dalam buku yang berjudul Fikih Sunnah, adapun beberapa harta benda yang wajib disakati. Yang pertama yaitu zakat emas dan perak. Nah,
emas dan perak wajib disakati walaupun dalam bentuk uang atau potongan ketika telah mencapai nisab, mencapai 1 tahun dan bersih dari hutang serta kebutuhan-kebutuhan pokok. Emas tidak wajib disakati itu kecuali jika telah mencapai 20 dinar. Jika emas telah mencapai 20 dinar dan haul wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian yang kedua yaitu zakat piutang. Dari harta piutang itu dibagi menjadi yang kedua. Pendapat yang pertama, pemilik piutang wajib mengeluarkan zakatnya, akan tetapi ia wajib mengeluarkan zakat ketika telah menerima piutangnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemilik piutang wajib mengeluarkan zakatnya seketika walaupun ia belum menerima piutangnya karena ia mampu mengambilnya dan membelanjakannya. Piutang tersebut dikiaskan dengan barang titipan. Kemudian yang ketiga itu zakat uang kertas, cek dan sejenisnya. Nah, cek itu merupakan dokumen utang yang dijamin. Cek wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab yaitu 27 rial Mesir, karena seseorang dapat mencairkannya menjadi uang dengan cepat. Kemudian yang keempat itu zakat perhiasan. Nah, para ulama telah sepakat bahwa intan, mutiara, yakul dan permata dan batu berlian tidak wajib disakati kecuali jika dijadikan barang perniagaan. Abu Hanafiyah dan Ibnu Hasan dia berpendapat bahwa emas dan perak wajib disakati ketika mencapai nisab. Kemudian zakat mas kawin, Abu Hanafiyah itu berpendapat bahwa mas kawin perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah diterima olehnya. Pasalnya mas kawin itu merupakan ganti atau imbalan dari selain harta sehingga tidak ada kewajiban zakat di dalamnya sebelum diterima, seperti utang kitabah atau utang seorang budak yang harus dia bayar pada tuannya agar bisa merdeka. Kemudian setelah mas kawin itu bisa diterima, zakatnya itu wajib diterima zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab, kecuali wanita tersebut mencapai harta yang telah mencapai nisab kecuali mas kawin. Kemudian zakat hasil pertanian. Nah, hasil panen dari pertanian dapat berupa buah-buahan, padi maupun sayur. Ketentuan zakatnya itu dikeluarkan zakatnya yaitu hasil pertanian yang sudah mencapai kurang lebih 653 kg. Nah, kemudian zakat tabungan. Apabila seseorang muslim yang telah memiliki harta yang telah disimpan terhitung mencapai 1 tahun dan nilainya setara 85 gram emas, maka itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Kemudian zakat investasi. Nah, zakat investasi itu sendiri merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari hasil investasi yang dimiliki seperti bangunan atau kendaraan yang telah disewakan. Nah, zakat investasi ditunaikan saat sudah menghasilkan, sedangkan modal itu tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan yang kotor dan 10% untuk penghasilan yang bersih. Kemudian yang terakhir itu zakat barang temuan. Nah, di sini barang temuan yaitu barang-barang yang selama bertahun-tahun tidak diketahui oleh pemiliknya, maka harta tersebut wajib ditunaikan zakatnya sebesar 20%. Kemudian masuk pada poin yang kedua, yang dimana saya akan membahas mengenai macam-macam zakat. Nah, zakat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama zakat naf atau jiwa, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat naf itu disebut zakat fitrah yang merupakan zakat untuk menyucikan diri. Kemudian zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran atau harga bahan pangan
atau makanan pokok tersebut. Kemudian yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Di sini zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta. Apabila hak itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Nah, pada umumnya di dalam kitab-kitab hukum Islam, harta kekayaan yang wajib disakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori emas, perak, dan uang atau simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang, dan barang temuan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.